Jenazah guru ngaji itu dibawa. Sesekali mereka berteriak meneriaki nama Sarjo. Mereka menantang lelaki yang menjadi pembunuh berantai itu. "Sarjo, keluar kamu! Ayo lawan kami!" teriak mereka. Sepanjang jalan mereka terus berteriak. Mereka bertemu rombongan lain yang sama membawa gerobak dan senjata tajam. Di dalam gerobak mereka juga membawa orang mati. "Siapa yang meninggal itu, Lek?" "Cak Tohir, Lek." Mengetahui orang baik meninggal, sebagian mereka hanya berzikir dan menelus dada. Mereka menganggap musuh mereka kali ini bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang sudah menjadi setan. Jika manusia tentu saja tidak sesulit ini dicari. Pencarian warga pada Sarjo terus berlanjut. Mereka yang mencari juga dibekali senjata berupa celurit, golok, tombak, serta berbagai senjata lainnya yang mudah dibawa. Selain mencari keberadaan Sarjo, mereka juga di jalan mencari korban-korban lain atau mayat-mayat lain. Korban Sarjo kebanyakan sudah tewas. Jika ada yang masih hidup, itu pun kondisinya juga sangat parah. Mereka yang melawan Sarjo mengatakan jika Sarjo menyerang seperti setan. Bahkan beberapa kali serangan, Sarjo seakan memiliki ilmu kebal. Padahal mereka tahu Sarjo adalah lelaki biasa yang tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Dan para warga yakin jika Sarjo dibantu oleh setan. Mungkin yang membuat Sarjo kesetanan seperti itu karena ada setan yang mendampinginya. Gerobak yang berisi mayat didorong menuju balai desa. Siang itu balai desa dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara. Di tempat itu ada lebih dari 150 warga desa yang berlindung. Balai desa menjadi tempat yang paling aman. Selain dijaga sebagian warga, di tempat ini juga dikelilingi tembok, sehingga dalam pengawasan serta perlindungan untuk warga lebih mudah. Di antara banyaknya pengungsi yang berlindung tersebut, salah satunya ada istri Sarjo, yaitu Sarni. Wanita itu menjadi cikal bakal awal meledaknya emosi Sarjo. Berawal dari pertengkaran keluarga, marah yang tidak terluapkan secara total hingga berakibat menjadi depresi berat yang membuat seorang akan merasakan perasaan hampa dan putus asa. Jika tidak tersalurkan dengan tepat pada sumber keparahan, maka berefek pada mental, dan ini sangat berbahaya bagi seseorang yang memiliki karakter psikos seperti Sarjo. Apalagi di dalam dirinya memang memiliki turunan gen pembunuh yang mungkin berasal dari kakek buyutnya. Nagimin dahulunya, kakek buyutnya, pernah tergabung dalam klub angkatan perang Kenil Belanda dan turut bertanggung jawab atas banyak kematian manusia dalam agresi militer Belanda. Sarni dengan keadaan tertatih-tatih berlari meninggalkan dagangannya setelah mendengar informasi pembantaian yang dilakukan oleh suaminya. Ia mengerti kemarahan Sarjo tentu erat hubungannya dengan pertengkaran mereka pagi tadi. Saat memasuki depan balai, hampir semua mata memandang pada Sarni, pandangan mata skepsis dan penuh kebencian. Sarni memahami keadaan, akan tetapi ia berusaha bersikap seolah tidak tahu apa-apa dan menganggap dirinya juga adalah korban. "Bu Sarni," seorang perangkat desa bernama Ridwan duduk di depan gerbang balai desa. Di meja duduk di depan gerbang balai desa terselip golok panjang berbentuk samurai. Samurai itu milik kakeknya yang dahulu sempat bergabung dalam komunitas mereka membela tanah air, yaitu gerakan bawah tanah yang awalnya dilatih Jepang untuk menjadi tentara yang melindungi tanah air. "Enggak deh, saya mau mengungsi. Saya takut," ucap Sarni. Terlihat bibir dan jari jemari tangannya bergetar. "Mari, silahkan ibu," sambut Ridwan. Ia tahu Sarni. Kepala desa yang melihat Sarni menghampiri mereka berdua di depan gerbang.
Kepala desa lalu berbisik pada Ridwan. Sesekali mata kedua orang itu melirik pada Sarni. Sarni yang ketika itu masih berdiri di ambang gerbang balai desa masih menunggu persetujuan masuk. "Ibu," panggil kepala desa. Sarni pun lalu mendekat. "Ibu, saran saya sebaiknya istirahat di ruangan saya saja. Kebetulan sekarang lagi kosong. Kayaknya orang-orang gak suka melihat kedatangan ibu," ucap kepala desa. Sarni pun melirik ke arah warga desa. Nampak beberapa pasang mata seperti memandang sinis padanya. "Saya khawatir mereka nanti bakal melampiaskan emosinya pada ibu." Sarni hanya mengangguk. Ia memahami posisinya. "Ridwan, Suryo, Gendes," panggil kepala desa pada anak buahnya. "Antarkan Bu Sarni sembunyi di ruangan kerjaku. Dikunci dari depan pakai gembok ya, Len. Buat jaga-jaga, takutnya nanti orang-orang pada ngamuk." "Iya Pak," sahut ketiga orang itu. Kemudian mereka mengantar Sarni menuju ruangan kerja kepala desa. Untuk mencapai ruangan kepala desa, tentu saja harus melalui pendopo depan tempat balai desa. Dan saat ketiganya membawa Sarni, nampak seorang laki-laki berdiri mengepalkan tangan bersiap untuk menyerang Sarni. Lelaki itu baru saja kehilangan anaknya yang berusia 12 tahun saat sedang bermain di sungai bersama kawan-kawannya. Sepanjang jalan melewati para warga, sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Caci maki luar biasa diucapkan oleh mereka, sehingga membuat dada Sarni sesak. Tanpa disangka dan diduga, tiba-tiba saja lelaki yang kehilangan anak tersebut mendorong ketiga perangkat desa hingga terjatuh. Lelaki itu menarik lengan Sarni dan memukul telinga kanan Sarni. Wanita itu terhuyung dan pusing. Tidak puas di situ saja, lelaki itu lalu menendang pinggang belakang Sarni sampai wanita itu tersungkur jatuh. Belum puas, ia lalu membalik badan Sarni dan menghajar pada bagian wajahnya berulang-ulang hingga membuat Sarni tidak sadarkan diri dan pingsan seketika. Kegilaan serta amukan orang itu membuat tiga perangkat desa segera berdiri menahan tubuh lelaki yang dirundung kemarahan, dan segera mereka membawa Sarni ke dalam ruangan kerja kepala desa. Sarni digeletakkan begitu saja di lantai dan pintu dikunci menggunakan gembok dari luar. Lelaki yang marah itu pun ditenangkan oleh para warga desa lainnya agar lebih bersabar. Sarni baru saja tersadar dari pingsan. Matanya mendadak rapuh. Dia merasakan sakit yang teramat luar biasa pada wajah. Sarni yang terbaring di lantai mencoba bangkit dan duduk lalu menyandarkan tubuhnya pada dinding beton kantor desa. Darah mengucur dari hidung tanpa henti. Wanita itu menangis. Kehadiran Sarni diterima oleh kepala desa, namun sebagian warga meminta untuk tidak menerima Sarni. Mereka meminta kepala desa untuk mengusirnya atau diberikan saja pada mereka. Mereka semua begitu amat dendam pada Sarjo. Akan tetapi kepala desa berusaha terus-menerus menenangkan warga dan mengatakan jika posisi Sarni juga serba salah, sama seperti yang lain. Sarni sama seperti kalian, dia juga korban, dan yang membantai itu Sarjo, bukan Sarni. Kalaupun Sarni dianggap sama seperti Sarjo, sudah pasti dia bakal ada di sini minta dilindungi. Himbauan dari kepala desa sedikit menenangkan gejolak kemarahan warga, walaupun tidak semua menerimanya, terutama mereka yang sudah kehilangan anggota keluarga. Kegilaan Sarjo membuat Sarni turut jadi sasaran kebencian. Sarni menderita. Selain kesakitan, ia juga luar biasa menanggung malu. Semua orang yang terus menyebut nama Sarjo di hadapannya dengan penuh caci maki. Sarni masih beruntung. Di tengah kemarahan banyak warga desa itu, kepala desa dapat berpikir lebih manusiawi dan tetap membela serta melindungi Sarni, menganggap posisi Sarni sama seperti yang lain, yaitu sama-sama terancam. Sumpah serapah dan makian tiada henti. Sarni dengan jelas mendengar ucapan para warga dari balik pintu ruangan.
Mereka memposisikan dirinya seolah-olah ia juga bagian dari Sarjo, sedangkan Sarni sendiri merasa bahwa ia juga korban sama seperti mereka yang kini sedang menyelamatkan diri.